Selama ini gimana cara kalian ngatur uang? Pakai formula 50-30-20 atau 40-30-20-10? Coba cerita di komen ya. Karena di mitos fakta kali ini, aku mau bahas kenapa formula-formula budgeting itu salah total. Bahkan aku cukup yakin, orang-orang yang ngajarin metode ini mungkin juga nggak beneran pakai dalam fase hidupnya saat ini. Karena bayangin aja gini, kalau ada bapak punya istri yang nggak bekerja dan 4 anak yang masih sekolah, dapat UMR Jawa Tengah 2 juta per bulan. Menurut formula 50-30-20 yang dipopulerkan oleh Elizabeth Warren, seorang senator di US, berarti 50% atau 1 juta itu untuk kebutuhan, needs. 30% atau 600.000 itu untuk keinginan, wants. Dan sisanya 400.000 itu untuk ditabung atau bayar cicilan. Nah sekarang pertanyaannya, cukup nggak 1 juta untuk biaya hidup 6 orang per bulan? Kira-kira make sense nggak? Kalau alokasiin 600.000 untuk beli baju, jalan-jalan, atau happy-happy tiap bulan, di tengah kondisi punya cicilan utang 1 juta per bulan. Sekarang, bayangin sebaliknya gini. Ada profesional muda, lulusan universitas ternama, kerja di law firm terkenal. Nggak punya tanggungan, income-nya 100 juta per bulan. Ada banget yang begini, single pula. Apakah dia harus spend 50 juta untuk biaya hidup, dan cuma 20 juta yang ditabung? Dari dua skenario ini, basically kita jadi tahu, formula ini tuh nggak berlaku untuk orang yang penghasilannya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Tapi ya, di contoh pertama, si bapak kan income-nya UMR nih, alias nggak terlalu rendah. Tapi masalahnya, beliau tuh punya keluarga yang cukup besar. Jadi metode ini pun bisa aja nggak relevan untuk orang yang income-nya UMR atau di level rata-rata. So, siapa yang cocok pakai formula ini? Ya orang dengan penghasilan dan pengeluaran rata-rata. Rata-rata gaji buruh, karyawan, dan pegawai di Indonesia di 2023 itu sekitar 3,2 juta per bulan. Sedangkan mereka yang tinggal di 10 kota besar ini, pengeluaran per kapita alias per orangnya aja udah di range 3-4,5 juta per bulan. Dari hitungan sederhana ini aja, expense-nya udah lebih gede dari income dan cash flow-nya udah negatif. Tapi kalau memang konsepnya keliru, kenapa banyak diajarkan di mana-mana? Karena simple, mudah dijelaskan, dipahami, dan diingat. Apalagi orang Indonesia kan lebih suka jawabannya yang singkat dan to the point ya. Kalau jelasin panjang lebar, tiap orang tuh pasti beda-beda karena kondisinya juga beragam. Biasanya tuh agak sulit diterima ya. Dan kita tuh bakal tetap nyari short answer kayak formula 50-30-20 itu. So, yang benar itu seperti apa? In reality, no one answer fits all. Nggak ada satu jawaban untuk semua keadaan. Memang baiknya itu mulai bangun habit dari sisihkan minimal 10% dari income kita untuk diinvestasiin. Entah gajinya 1 juta atau 100 juta, nggak apa-apa mulai dari 10%. Tapi kalau bisa lebih 20, 30, 50, atau 80%, it's even better. Hasilnya ini bukan buat orang lain kok. Makin banyak yang bisa kita investasiin, makin besar juga yang kita bayar untuk diri kita sendiri di masa depan. Tapi di tahap awal itu tuh bukan tentang berapa besar investing powermu, tapi tentang investing consistency. Seberapa mampu kita jadiin ini habit dan lifestyle baru untuk waktu yang sangat panjang. Lebih baik ya kita invest 10% dari income tapi disiplin dan bisa naik terus porsinya tiap tahun daripada kita invest 90% sekarang tapi cuma bertahan 1 tahun aja. Nah itu formula awalnya. Tapi over time kita harus tahu invest lebih dikit atau lebih banyak itu konsekuensinya apa. Makin banyak yang kita sisihin untuk masa depan, artinya makin cepat juga nih kita bisa sampai ke goal dan financial freedom. Ada satu golden table yang bandingin saving rate dengan berapa lama kita perlu kerja untuk bisa pensiun. Dan guess what? Kalau cuma nabung 10% per bulan, kita perlu kerja 51 tahun. Bayangin ya, kalau baru kerja di umur 22. Berarti harus kerja sampai umur 73 tahun. Gila sih, apalagi kalau baru ngerti investasi di umur 30. Tapi good news-nya, kita bisa cut waktu yang panjang itu easily, dengan mudah, dengan cepat, dengan cara naikin saving rate kita. Coba komen deh, dalam 1 tahun terakhir, kalian bisa invest rata-rata berapa persen nih dari income bulanan kalian? Ada yang bisa 50% nggak? Kalau ada, congrats, karena 17 tahun lagi, amin, kalian bisa pensiun. By the way, formula ini berlaku untuk yang single maupun yang udah menikah ya. Nah, setelah kita bangun habit menabung, next step-nya adalah naikin saving rate kita dan mulai fokus ke investment return. Ini yang sering kebalik nih. Banyak banget orang yang baru mulai invest, modalnya kecil lagi, tapi ngarepin return bukan 20-30%, tapi 2-3 kali lipat dalam waktu 2-3 bulan lagi. Justru mindset kayak gini
yang bakal bikin kita tuh liquidated atau kehilangan seluruh modal karena kita bakal cari investasi yang high risk dan mungkin no return alias investasi bodong. So fokus aja build investing habit dan naikin saving rate-nya. Slow but sure. Di awal nggak perlu terlalu diversifikasi, aku udah jelasin detailnya di video ini. Konsentrasi aja di 1-2 aset yang kita ngerti banget, sambil pelajari lebih dalam, terutama high risk aset kayak saham dan kripto. Kenapa saving rate itu lebih penting di awal, dan investment return itu di next stage? Sekarang gini, kita semua setuju lah, kalau modal lebih gede itu pasti lebih gampang. Modal 1 juta, naik 100% aja, udah jadi 2 juta, cuannya 1 juta. Tapi kalau modal kita 1M, naik 1% aja, udah cuan 10 juta. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara kita gedein modal? Dari 1 juta misalnya, ada 2 pilihan. Pertama, cari aset yang bisa kasih return 20% per bulan. Dalam 1 tahun, uang kita dari 1 juta jadi 7,4 juta. Atau yang kedua, tiap bulan kita sisihin 1 juta untuk invest di produk yang returnnya 20% per tahun aja. Dalam 1 tahun, uang kita dari 1 juta jadi 14,2 juta. Dan masalahnya, opsi yang pertama itu di luar kontrol kita. Sedangkan opsi yang kedua itu bisa kita kontrol. Ya walaupun naikin modal investasi itu butuh effort yang nggak mudah dan nggak cepat juga sih. Tapi kalau kalian lagi usaha untuk naikin saving rate atau investment return nih, dan lebih mudah yang mana menurut kalian? Coba tulis di komen ya. Kalau aku personally, aku nggak punya formula budgeting apapun sekarang. Cuma ada 1 angka yang jadi patokan aku. Jumlah uang di rekening bank aku itu maksimal 100 juta untuk dana darurat, kebutuhan hidup, bayar cicilan, dan lainnya. Jadi, kalau ada uang masuk dari active income atau kerjaan, dan angkanya ini udah lebih dari 100 juta di rekening, aku bakal langsung pindahin ke aset yang sesuai dengan investment strategi aku di awal. Dulu, pas sekolah, aku emang sempet nyatet pengeluaran tiap hari. Tapi sejak kerja sampai sekarang, kayaknya nggak ada waktu lagi sih. So, I figure out strategi ini tuh lebih cocok dan simple buat kondisi aku sekarang. Again, there's no one answer fits all. Cari atau bahkan bikin plan yang cocok dan bisa bikin kita tuh disiplin. Kalau kalian sendiri ada strategi atau trik unik nggak nih buat budgeting, naikin saving rate, dan investment return? Cerita di komen ya. Thank you for watching till the end. Semoga video ini bermanfaat. See you di video lain dan bye-bye.